Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya sobatku semuanya. Kali ini cerita tentang warung makan yang menganut pesugihan. Di awal kisah, di sebuah desa kecil yang sepi, berdiri sebuah warung makan bernama Warung Bu Sari. Warung itu sederhana, tapi tak pernah sepi pengunjung. Entah siang, entah malam, selalu ada orang yang datang. Padahal, lokasi warung itu terpencil, jauh dari jalan utama. Bu Sari, pemilik warung itu, dikenal sebagai janda tua yang pendiam. Ia jarang berbicara banyak, hanya senyum tipis dan anggukan singkat ketika pembeli memesan. Makanan yang disajikan selalu hangat dan nikmat, terutama gulai kambingnya yang disebut-sebut bisa bikin orang ketagihan. Warga mulai curiga saat satu persatu pesaing warung makan di desa itu bangkrut. Warung Bu Sari makin ramai. Tapi ada hal ganjil yang mereka perhatikan. Setiap malam Jumat Kliwon, warung itu tutup lebih awal, dan suara aneh terdengar dari balik dapur, seperti suara tangisan atau jeritan. Desas-desus pun merebak. Ada yang bilang Bu Sari melakukan pesugihan. Mereka menyebutkan bahwa gulai kambing yang disajikan bukan dari kambing biasa. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di dapur saat tengah malam. Sampai suatu malam, Rudi, seorang pemuda yang penasaran, menyelinap ke warung Bu Sari. Ia bersembunyi di belakang warung hingga larut. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, ia melihat Bu Sari keluar dari dapur, membawa nampan berisi kepala kambing. Tapi kepala itu menangis. Tiba-tiba, pintu dapur terbuka sendiri. Dari dalam muncul sosok tinggi, hitam, matanya merah menyala. Ia mengambil kepala itu dan menghilang. Bu Sari tertunduk, lalu tertawa pelan. Keesokan harinya, Rudi menghilang. Warga hanya menemukan jejak kaki berdarah yang mengarah ke belakang warung. Tapi warung Bu Sari tetap buka seperti biasa, ramai seperti biasa. Sudah seminggu sejak Rudi menghilang. Pihak keluarga melapor ke kepala desa dan polisi, tapi pencarian tak membuahkan hasil. Hanya jejak kaki berdarah yang ditemukan di belakang warung Bu Sari, menghilang begitu saja di rerumputan. Anehnya, tak ada satupun warga yang berani menuduh Bu Sari secara terang-terangan. Semua tahu, tapi memilih diam. Namun tidak dengan Darto, kakak sepupu Rudi. Ia bersumpah akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Darto mulai menyelidiki secara diam-diam. Ia duduk di warung itu tiap malam, mengamati. Ia memperhatikan pola. Setiap malam Jumat Kliwon, Bu Sari tutup lebih awal, dan di pagi harinya, aroma masakan dari dapur sangat kuat. Berbeda dari biasanya, menyengat dan amis, tapi menggugah selera. Suatu malam, Darto menyelinap ke belakang warung. Ia membawa jimat dari dukun tua di desa tetangga, agar tidak terlihat oleh makhluk halus. Saat itu malam Jumat Kliwon, dan benar saja, warung sudah tutup sejak maghrib. Dari celah jendela dapur, Darto melihat Bu Sari berdiri di tengah ruangan. Di hadapannya, ada sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, dan seikat rambut manusia. Tiba-tiba lantai dapur terbuka. Asap hitam keluar dari dalam tanah. Sesosok makhluk hitam besar dengan tanduk muncul, suaranya dalam dan menyeramkan. Tumbal sudah kubawa. Tapi ingat, waktumu hanya 3 hari. Jika tak ada tumbal baru, giliranmu yang kuambil. Bu Sari mengangguk dengan gemetar, air matanya jatuh. Tapi ia tak berkata apa-apa. Makhluk itu lenyap, dan lubang menutup sendiri. Darto menahan napas. Dadanya sesak. Ia baru saja melihat perjanjian iblis, pesugihan paling keji, pesugihan tumbal nyawa. Setiap bulannya, 1 nyawa manusia harus dikorbankan, atau nyawa sang pemuja yang akan diambil sebagai gantinya. Darto segera pulang, berniat melapor ke dukun dan warga. Tapi malam itu juga, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon beringin dekat sungai. Wajahnya menatap ke arah warung Bu Sari, matanya melotot, lidahnya terjulur panjang. Dan warung itu masih tetap buka keesokan harinya, dan gulai kambingnya masih lebih lezat dari yang sebelumnya. Dulu, Bu Sari bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang istri dari pedagang kecil bernama Pak Darto, bukan Darto keponakan Rudi, tapi nama yang sama, suaminya dulu. Mereka hidup pas-pasan, warung makan kecil mereka sering sepi, kalah bersaing dengan warung-warung lain di kota. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Pak Darto tak kunjung pulang dari pasar. Keesokan harinya, warga menemukannya tergeletak di pinggir hutan,
tak bernyawa, tubuhnya utuh, tapi wajahnya seperti melihat sesuatu yang amat mengerikan sebelum mati. Matanya membelalak, mulut menganga, dan tangan menggenggam tanah keras-keras. Kematian itu mengubah Busari. Ia menghilang selama 3 hari. Warungnya tutup, rumahnya gelap. Ketika ia kembali, Busari tampak berbeda. Tatapannya kosong, kulitnya pucat, dan senyum yang dulu hangat kini terasa dingin. Tapi sejak saat itu, warungnya mulai ramai. Masakannya tiba-tiba menjadi luar biasa enak. Pengunjung datang dari luar desa. Bahkan ada yang mengaku pernah bermimpi didatangi Busari dan terbangun dengan keinginan kuat untuk makan di warungnya. Tak ada yang tahu kemana Busari pergi selama 3 hari itu. Namun, seorang dukun tua, Mbah Wiryo, menyimpan rahasia kelam tentang asal mula pesugihan itu. Konon, di dalam hutan sebelah timur desa, ada sebuah petilasan tua yang disebut Sendang Kunti Ireng. Mata air itu dikatakan sebagai tempat bersemayam makhluk halus pemakan tumbal, penguasa kegelapan yang menawarkan kekayaan dan keberuntungan pada siapapun yang berani membuat perjanjian. Mbah Wiryo pernah bertemu Busari bertahun-tahun lalu, sebelum warung itu ramai. Saat itu Busari datang padanya, meminta cara agar usahanya bisa berkembang. Tapi saat diberi doa dan ramuan penglaris biasa, Busari menggeleng. Ia ingin jalan cepat, jalan yang pasti. Mbah Wiryo menolak, tapi Busari sudah menemukan jalannya sendiri. Ia menuju Sendang Kunti Ireng. Dan sejak saat itu, satu persatu warga mulai hilang. Mbah Wiryo selama ini hanya diam. Ia tahu bahwa kekuatan yang melindungi Busari bukan kekuatan biasa. Tapi dengan hilangnya Rudi dan kematian Darto, ia tahu waktunya telah tiba. Ia harus menghentikan semua ini, sebelum desa menjadi ladang tumbal selanjutnya.